Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam. selamat Waalaikumsalam. selamat apa nih? Selamat datang nih. Ini sudah malam sekali, Aduh, jadi nggak apa-apa. iya kita nggak apa-apa lah ya. Mungkin walaupun lanjutkan kita podcast take-nya yang malam. berapa ini Pak? Oke, hari ini kita sangat-sangat senang sekali. Iya, kita Karena- sudah tunggu-tunggu nih. Iya, benar Bintang sekali. tamunya kita tunggu sekitar Kurang lebih 2 jam yang lalu lah. ini bener-bener pengen undang ke sini korban-korban kita paksa untuk Iya. podcast ya. Iya. Iya. Paksaan. Oke. Kali ini kita mendatangkan seorang bintang tamu yang sudah tidak asing lagi. Saya nggak ikut silat, Pak. Ikut karate waktu itu, Bang. Karate ya Pak. Nah, bintang tamu kita kali ini adalah Pak Dedi selaku pembina HMMB. Nah, kalau boleh Pak perkenalkan diri. Iya Pak, karena kata orang. Kata nggak orang, kenal maka Kak nggak saya. Saya nggak mau menyayangi kalian. Jadi nggak perlu kenalan lah Kok ya. lebih serem ya bintang tamu kali ini ya. Perasaan di briefing nggak gitu. Iya, perasaan gini nggak gini-gini amat. Oke, perkenalkan nama saya Dedi Kurniawan, pembina Himpunan Mahasiswa Manajemen Bisnis Politeknik Negeri Batam tahun 2021. Oh. Sampai? 2000. Ya, SK-nya sampai 29. tahun ini aja. Oh. Tahun depan tuh ya nggak tahu masih diperpanjang atau enggak gitu. Oh. Nggak permanen berarti. Nggak Pak, ya? permanen ya. Masih ini Bang. ya? Tidak ada yang abadi di sini. Oh, masuk. Masuk. Musik. Loh, operator gitu. Tak ada yang abadi. Jangan lama-lama nanti kena take down. Bahaya. Oke. Kemarin kita sudah tag bareng sama ketua Pak. Walaupun bajunya sama ya. Maksudnya Pak? Kita masih sama. Kebetulan dia Oh, kebetulan. setiap hari. Iya. Hari Jumat saya pakai baju gini. Oh, saya juga setiap hari gini semua. Bapak nggak punya baju? Nggak punya baju kayaknya. Buat kali ini saya lihat dosen Podcaster kayaknya nggak ada harganya. iya nih. Aduh. Belum di ads, belum ada ya. Iya, boleh nih. Apa Pak? AdSense. Ini bendahara juga Pak. Oh, bendahara, boleh. Kita mau bahas apa sih? Iya, nggak tahu lah. Tolong, fokus. Oh, Nanti iya. kebuka semua Oh iya, iya, iya. Satu-satu. profesi Satu-satu. saya. Wih. Iya, beda sombong sama angkuh, beda tipis memang. Oke, Pak. Tadi kemarin kita sudah podcast bareng ketua dan sekretaris. Nah, Kok saya sendiri? iya. Iya, Bapak karena tidak Bapak ada sekretaris. iya. Bapak punya sekretaris nggak? Pertanyaannya itu aja. Boleh Pak hubungi begitu. Di rumah. Oh, Tadi- siap. Sekretarisnya beda berapa rumah, Pak? Apaan sih? Oke, Pak. Oke. Di sini mungkin untuk generasi bisa jadi tahun depan Bapak nggak jadi pembina lagi ya. Bisa jadi Bapak Bisa jadi. Bisa jadi. Jadi direktur Politeknik. Oh. Amin. No comment. Ya, amin aja lah dulu ya. Amin aja dulu lah ya. Nah, Pak, peran dari seseorang pembina itu untuk himpunan apa? Peran seorang pembina Hmm. perhimpunan HMMB ya? Iya, Kan betul. HMMB kan saya pembina HMMB. Iya. Iya. Jawab aja, Pak. Tolong dijawab aja, Iya, Pak. aja. Iya, hembe. Iya, iya. Ya, peran yang pertama ya menemani mereka ketika menyusun program kerja, kayak memberikan masukan-masukan. Ya jadi ya saya nggak langsung turun ikut menyusun, hanya memberikan masukan. Jadi ketika mereka sudah menyusun program, saya berikan masukan. Atau di awal tuh kita sepakati selama satu kepengurusan ke depan tuh HMMB tuh mau ngapain sih. Ya. Nah jadi di situ peran pembina untuk memberikan masukan-masukan. Karena kan peran pembina juga merupakan bagian dari manajemen Politeknik Negeri Batam. Oke, jadi kita di bawah Pudir 3. Jadi kita sebagai penyambung informasi dari manajemen. Jadi apa yang diinginkan manajemen itu yang kita sampaikan ke teman-teman mahasiswa. Nah, kemudian di perjalanannya ketika teman-teman membuat kegiatan, nah itu selalu dikomunikasikan dengan pembina. Karena kan kita nggak tahu ya yang terjadi di perjalanan itu seperti apa. Bisa jadi berbeda dengan rencana di awal. Kalau kita direncanakan A, ternyata kondisinya tidak memungkinkan. Nah, di sini peran pembina harus memberikan masukan-masukan, apalagi di tengah kondisi COVID sekarang. Gitu.
kegiatan yang masih berjalan ini Pak selama pandemi ini apa ya Pak? Ya jadi untuk kegiatan kita sudah belajar dari pengalaman tahun 2020. Ya jadi di tahun 2020 itu kan pertama kali COVID datang. Ya. Jadi ketika COVID datang, kita tuh sudah sebelum COVID datang kan kita merencanakan program secara offline. Nah, tiba-tiba COVID datang. Nah mau nggak mau kita harus merencanakan kegiatan secara online. Ya jadi ya kita putar otak lah, kita diskusi gimana nih, kan kegiatan masih harus berjalan. Nah tapi kondisinya tidak memungkinkan, akhirnya kita online gitu. Nah di tahun 2021 kita udah belajar nih dari pengalaman tahun sebelumnya. Ya jadi kita mendesain kegiatan offline dan online. Ya kemudian ketika offline itu sudah sesuai dengan protokol kesehatan. Jadi 90% kegiatan itu sekarang secara online, ya seperti kegiatan pengaderan yang sudah berlangsung, kemudian seminar-seminar, kemudian talk show dan kegiatan-kegiatan lainnya. Gitu. Kita sudah ready tahun ini. Kayaknya tadi jawabannya dejavu ya. Pernah dengar gitu Iya ya? pernah denger ya kayaknya ya. Kok saya enggak ya? Atau jangan Bapak hilang ingatan lagi. Nah ini memang menarik nih mengenai HMMB ini. Nah pertanyaan nih satu lagi nih Pak, ada baik nanya. Terus Bapak itu sebagai pembina manfaatnya apa Pak? Saya keluar ini nggak ada manfaatnya kayaknya. Kan udah tadi perannya Manfaatnya udah. ya. Perannya udah. Nah, Tanda tangan saya. Manfaat untuk pencairan dana di proposal. Ya, itu yang paling bermanfaat. persetujuan ya. Oh, Nah biasanya kalau itu Bapak cek lagi nggak pajak-pajaknya? Cek lah. Oh, Ya, cek. yaitu salah satu tugas saya ya, memberikan ACC proposal. Nah, tapi selain itu ya memberikan masukan ya setiap kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh teman-teman HMB. Jadi sebelum kegiatan itu dilaksanakan, mereka selalu konsultasi dengan saya, komunikasi. Nah, Begitu. karena mungkin karena Bapak S2-nya MACC, Pak. Jadi suka MACC. Suka meng-ACC. Tahu enggak panjangnya? Master of ACC katanya. oh gitu. Jadi Saya kerjanya ACC aja gitu ya. Jadi setiap Dilihat dulu. Oh, dilihat Tapi dulu. berarti setiap acara yang berlangsung tuh tanggung jawabnya ada di Bapak juga. Iya, pasti. Ya. Jadi Bapak yang bertanggung jawab ya. Oke. Oke. Nah, kalau soal tanggung jawab, Pak. Mm-mm. Kemarin lah. Kemarin. Udah 2 kali padahal. Iya. Kemarin kan kita ada datangkan ketua Ketua HMMB. dan sekretarisnya kebetulan. Nah, terjadilah Cinlok. cinlok. Bapak juga cinlok nggak Pak? Bukan, Pak. Itu kan yang tadi tuh sebetulnya jokes yang tadi tuh. Apakah ACC dari Bapak juga? Enggak. Kan saya tidak 24 jam ya bersama mereka gitu ya, dan saya juga tidak tahu ya apa yang mereka lakukan. Ya jadi ketika muncul hal-hal seperti itu ya itu di luar kendali saya. Nah, itu apakah diizinkan Pak? Ya itu kembali kepada anak-anak ya. Jadi ya intinya mereka bisa menjaga diri masing-masing dan sudah mulai belajar tanggung jawab gitu. Tahu lah yang mana yang benar, yang mana enggak benar gitu. Ya. Oke. Jadi kebanyakan untuk HMMB tahun ini ya, berarti kepengurusan tahun 2021 ya Pak. Itu berarti kan kebanyakan adalah sifatnya online. Kegiatannya kegiatannya online. online. Tapi Pak, kemarin beberapa kegiatan juga tetap offline. Kebetulan saya tadi kemarin ikut bareng ya, bareng-bareng anak HMMB untuk kita fasilitasi di studio ini Pak. Ya jadi yang offline itu biasanya hanya panitianya aja, ya karena terbatas kan. Nah untuk yang pesertanya tuh tetap online gitu. Karena untuk akses ke kampus juga kan masih terbatas, harus ada protokol kesehatan, izin dari orang tua juga, dan untuk mahasiswa kalau mau ikut perkuliahan. Pak, selaku pembina, apa perasaan Bapak ketika melihat antusias mahasiswa itu pengen berorganisasi khususnya di himpunan dan di yang HMMB? karena yang saya dengar Pak itu juga diseleksi, jadi ada yang nggak diterima. Nah itu gimana? Iya.
ada juga yang males kuliah gara-gara organisasi. Dan males juga kuliah. Itu pembina kan sangat diperlukan, Pak ya. Iya, pembina itu mengarahkan sebagai pengarah dari kegiatan ini. Iya, pastinya saya sangat mensupport ya mahasiswa-mahasiswa yang ingin berorganisasi ya, salah satunya di HMMB. Nah, karena HMMB ini kan juga terbatas ya, jadi ya nggak semua menjadi pengurus gitu ya, karena dilakukan seleksi gitu kan. Nah, untuk yang tidak berkesempatan ya tahun ini bisa mencoba tahun depan atau bisa ke organisasi lain yang ada di Poli Batam. Ya intinya mahasiswa itu ya harus berorganisasi lah ya agar mengasah soft skillnya. Ya apalagi di masa pandemi ini kan kebanyakan di rumah ya. Iya. Ya kalau jarang berinteraksi berinteraksi dengan teman-temannya takutnya menjadi antisosial gitu. Insecure ya Pak. Insecure gitu. Ya, kayak teman saya ini Pak insecure. Saya ajakin yuk. Makanya podcast aja. Jangan sampai sendirian. Sekarang udah enggak. Udah enggak. Udah sombong deh sekarang. Sombong. Sekarang udah berdua. Kebanyakan di rumah sendiri gitu. Iya. Nah, terus ada apa dengan pantai? Bukan yang di sini ya. Bahaya itu. Nah, ini Pak mau tanya nih. Kan Bapak kan jadi pembina HMMB. Nah, dulu Bapak pernah nggak jadi ikut organisasi gitu? Aktif nggak dulu waktu jadi mahasiswa? Nah, kebetulan Pak Dedi ini adalah alumni ya. Alumni dari HMMB. Poli Batam. Poli Batam. Nah, itu gimana tuh? Iya, jadi ketika dulu saya berkuliah ya, saya suka sekali dengan yang namanya organisasi. Ya, jadi ketika saya di Poli Batam maupun ketika saya lanjut S2 di UGM. Jadi di Poli Batam saya sempat ikut BEM ya. Waktu itu saya mahasiswa malam ya, jadi emang tidak terlalu banyak ya berinteraksi dengan organisasi ya, hanya beberapa organisasi aja yang saya ikuti. Kemudian ketika lulus D4 kan saya lanjut S2 di UGM. Nah, di sana emang saya full ya bisa kuliah dan organisasi karena saya tidak bekerja waktu di UGM kan. Kalau di Poltek dulu saya mahasiswa karyawan ya, jadi ya saya benar-benar bisa menjalankan organisasi yang ada di sana. Gitu. Nah ini Pak, ini mungkin sebagai pembelajaran juga nih Pak untuk teman-teman generasi yang muda nih. Iya, karena gini Pak, kejadiannya itu banyak sekali yang sekarang tuh salah dalam memaknai, memposisikan diri. Jadi lebih dominan organisasi sampai lupa kalau dia seorang mahasiswa. Nah, gimana selama ini kan Bapak juga udah pernah jadi ikut organisasi ya. Iya. Nah, itu menyeimbangkan antara kuliah dan itu gimana? Iya, sekarang itu sudah nggak zamannya lagi ya orang yang berorganisasi bermasalah di akademik. Ya, sekarang tuh sudah zamannya orang yang berorganisasi di akademiknya juga bagus gitu ya. Banyak ya kita lihat sekarang orang-orang berprestasi dia juga bagus di organisasinya. Karena ketika pemilihan mahasiswa berprestasi yang dilihat kan tidak hanya akademiknya ya, tapi organisasinya, non akademiknya. Ya, bagaimana kontribusi dia di lingkungan kampus, di lingkungan masyarakat. Ya, jadi ketika teman-teman berorganisasi ya harus diseimbangkan. Di situ teman-teman belajar bagaimana memanage waktu. Ya, jadi tugas kuliah tetap dikerjakan, tugas organisasi tetap dikerjakan ya. Semua bisa dijalankan ya, karena saya pernah mengalaminya. Ya, alhamdulillah ya bisa gitu. Lulus tepat waktu. Alhamdulillah tepat waktu. Oke. Jadi apa pesan Bapak untuk teman kita sekarang tuh kayak mungkin dia kesulitan ya Pak atau lupa diri sampai akhirnya dia lebih milih lupa organisasi. Iya. Keenakan ya, keasikan ya. Iya, organisasi belajar nanti. Karena di organisasi Pak terasa lebih dihargai. Iya, daripada kuliah gitu. Ini kenapa pegang-pegang paha saya, Pak? Saya tidak melihat. Mulai api unggun. Iya, aduh jangan itu lagi. Ya, untuk teman-teman ya, saya sangat support ketika teman-teman bergabung di organisasi, tapi jangan lupakan akademiknya ya, karena dua-duanya tuh sangat penting ya, soft skill dan skill di akademik ya.
Jadi ya mulailah sekarang ya belajar yang baik, kemudian berorganisasi yang baik juga. Ya karena di luar sana ya teman-teman akan menghadapi badai ya, badai Pasti berlalu. badai perkembangan zaman ya yang akan menghantam mental teman-teman. Ya jadi dengan kesibukan organisasi dan kesibukan akademik ya itu akan mengasah. Jadi nanti ketika di industri ya teman-teman itu sudah terbiasa dengan deadline, kemudian dengan banyaknya kerjaan, kemudian dengan konflik-konflik ya yang ada di industri itu sudah terbiasa karena sudah didapatkan ya di kampus gitu. Ini yang jadi penasaran saya nih. Ini kan dulu S2 katanya sibuk nih. Sibuk apa Pak? Sibuk organisasi juga. Oke. Nah, pertanyaannya nih, IPK-nya kumlot gak nih? Perlu ditanyain ya. Supaya penyemangat mahasiswa-mahasiswa bahwa ternyata bisa lo berprestasi di organisasi dan di tempat kuliah. Nah, gimana? Ini data yang saya dapat Pak. Beliau komlut dan luar biasa. Ya, alhamdulillah Kumlot. cukup untuk daftar di Poltek. Daftar Cukup di untuk PNS. daftar PNS itu. Daftar untuk dia. Iya. Kalau daftar dia itu bukan pakai IPK. Pakai Saya arah PNS loh. Saya menikah sebelum PNS. Saya juga kelamarnya sebelum PNS. Ada apa ini? Ada apa dengan Habib Gun? Udah gak usah dibahas. Oke. Nah, jadi nah itu ya teman-teman ya, bahwa kuliah dengan organisasi itu bisa lo dijalankan dua-duanya. Iya. Berprestasi di ini. Nah, walaupun juga mungkin tidur jam 11 malam, jam 1 malam ya. Bener. Pak, tapi Pak, terkadang muncul Pak di hati-hati kami untuk mahasiswa ya. Kok kami? Kok Iya, kami? mahasiswa ya. Mahasiswa dong. Nah, S2. kami harus memilih terkadang Pak. Kuliah atau organisasi. Kalau Bapak disuruh pilih. Kalau saya sih memang saya pernah ikut organisasi tapi saya tetap mendahulukan kuliah. Yakin Pak? Bukannya Bapak saya dengar. Oke. Suka nggak masuk Kuliah ya? kelas ya. Kuliah. Kalau Iya. Bapak Sebenarnya ini situasinya apa dulu gitu ya. Kan gitu. tidak setiap saat selalu dihadapkan pada situasi tersebut ya. Misalkan dalam kondisi tidak ada kegiatan di organisasi atau memang kita tidak lagi diberikan amanah ya, misalkan satu kegiatan tapi itu bukan ranahnya kita ya, kita kuliah dong. Iya. Nah misalkan Jadi kita intinya, dipercaya sebagai ketua panitia dan kita peran kita di sana tuh sangat besar sekali. Oke. Ya mungkin ya sekali-sekali boleh izin Ya, aja gitu sekali-sekali. Bukan. Awalnya sekali-sekali Pak. Saya dulu juga pertama kali ini mencintai dia. Lama-lama intinya ngeles. Nggak mau jawab. Ya pasti akan ada trade off ya di antara kondisi-kondisi tersebut ya, tergantung. Teman-teman disitulah teman-teman belajar Memanage waktu. Ya, mengambil keputusan, tanggung jawab. Gitu. Mau pilih dia atau dia gitu ya. Iya, karena muncul di hati kita. Iya. Ya, sebagai pembina Pak, biasanya mengarahkan mahasiswa untuk hal-hal seperti itu. Tapi ada nggak Pak yang sampai dia berhenti kuliah gara-gara lebih milih organisasi? Saya belum menemukan kasus itu. Oke. Ya, semoga aja nggak ada ya. Kalau bolos-bolos ada lah ya. Cuman belum sampai ke Ya kalau bolos-bolos sekali 2 kali lah. sentil dikit lah Pak. Iya. Kalau bolos zaman now kan tinggal matikan kamera. Gak tahu juga. Ini Bapak dosen lah yang ngomong. Ya. Kayaknya pengalaman ya. Waktu CPNS mati. Wajib hidupin. Oh, wajib ya? Nggak bisa. Oh nggak bisa ya. Ini beda Pak angkatannya. Oh beda ya, Beda. senior. Dia yang off cam. Nggak bisa juga Oh, mas. nggak bisa. Zaman saya mati mas kalau off cam. Oke. Nah, Ada lagi Pak? Mungkin saya rasa untuk ya, pertanyaan hari ini yang kita sudah coba untuk sebar ke mahasiswa, pertanyaan yang muncul ya. iya yang muncul kebetulan nggak ada. Nah, nih. Oh ada mana. Kan udah dibilang gak usah lihat di sini, nanti kena marah lagi. Tuh. Iya. Oh iya itu Dan kayaknya. kebetulan pertanyaan ini dibuat oleh Pak Win juga. jadi memang iya. Nah itu
Ya gitulah ya. Nah gitulah teman-teman pembicaraan kita dengan Pak Dedi. Iya. Sebelum kita akhiri, nah ini kita Nomor mau. rekening saya butuh nggak? Oh ini ada yang lupa Pak. Jangan lupa apa nih pesan-pesannya ya? Bukan. Jadi kan banyak dosen nih Pak ya. Kenapa bisa Bapak yang terpilih sebagai pembina? Nah Kalau pembina itu usulan dari mahasiswa ya. Jadi mahasiswa mengusulkan. Jadi ya kan meminta kesediaan dari dosen yang akan jadi pembina kemudian diusulkan ke Udir 3. Nanti di next generasi juga ada usulan baru ya Pak. Iya, jadi ya jangan saya terus itu biar ada nuansa. Tergantung dari ketua sekarang kayak ya Pak. Ya tergantung pengurus ya. Tapi kalau Bapak lagi berdasarkan polling takdir berarti Pak ya. takdir ya. Nah terakhir nih Pak. Tapi Bapak bersedia nggak misalkan tahun depan? Udah Pak, udah mau berakhir Pak. Nah Pak, ini terakhir nih pesan-pesannya untuk mahasiswa yang mau ikut organisasi. Sepatah dua patah kata Pak. Iya. Sepatah dua patah kata. Ya oke. Udah selesai ya. Oke, terima kasih. Cakep. Ya intinya ya ikuti saja organisasi ya, insya Allah bakal banyak manfaatnya. Dan jangan lupa akademiknya ya. Jadi harus balance ya kalau dalam istilah akuntansi. Oke. Masuk. Cakep. Nah itu pajaknya berapa persen Pak? Ngomong pajak kenapa sih? Ini dosen pajak ya? Iya dong. Yes. Kok makin panjang? Oh iya. Oke teman-teman. Karena saya nambah nanti. Sosok dari pembina MMB buat teman-teman generasi berikutnya yang ingin masuk MMB bisa kontak Bapak ini. Kontak pengurus. Bukan kontak saya. Bukan. Makasih banyak Pak Ya, untuk waktunya untuk hari ini nanti untuk minuman. Enggak jujur banget lagi. Oke. Sip, makasih Pak. Makasih Pak. Sampai ketemu di lain waktu. Sehat-sehat selalu. Sehat selalu. Semoga sukses selalu lah Pak. Ya. Dan semoga nambah. Amin. Amin. Sukses Bye. terus. Udah.